Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua bersama di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita bersama-sama gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam roh, dan gemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Pada pagi yang indah ini, kajian dengan judul Sesungguhnya manusia itu tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika diri manusia kita merasa yang paling ada di dunia ini, ketika diri manusia kita yang merasa wujud di dunia ini, ketika diri manusia kita yang merasa paling hidup di dunia ini, maka kewujudan, kehidupan, kekuasaan selama ini diambil alih oleh manusianya dari Tuhannya. Bila sifat-sifat Tuhan diambil oleh manusia, maka selamanya manusia akan menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri-sendiri. Karena manusia sejak detik-detik akil balik tiba, seluruh manusia meruntuhkan, mengkiamatkan kewujudan Tuhannya di hatinya, meruntuhkan, mentiadakan kenyataan Tuhannya di hatinya, mengkiamatkan, memfanahkan hidup Tuhannya di hatinya, sehingga kiamatlah kerajaan Tuhan di dalam hati manusianya berganti diambil alih oleh kerajaan manusianya di hatinya. Seolah-olah
hanya kitalah yang ada di dunia ini. Seolah-olah hanya makhluk-makhluklah yang berkuasa di dunia ini. Kita lupa dari mana kita berasal. Kita lupa dari mana kita diciptakan. Kita lupa dari siapa kita diwujudkan. Kita lupa selama ini kita bersama hidupnya siapa di dalam penciptaan dan di dalam kewujudan diri manusia kita di dunia ini selama ini. Kita sudah lama lupa dengan asal-usul kita ada. Selama ini kita sudah lama lupa dengan sejarah penciptaan diri manusia kita. Kita lupa dengan penciptaan badan-badan kita yang dari tanah. Kemudian dilengkapilah di dalam tubuh kita ini dengan berbagai macam peralatan atau jeroan-jeroan yang mana untuk melengkapi kehidupan badan manusia kita selama ini. Seumpama logikanya, bila hidup ini hidup manusianya, maka ketika saat penciptaan dari tanah sampai menjadi bayi, sampai akil balik, tentunya kita ingat semua peristiwa di dalam perjalanan itu. Kita takkan pernah lupa sejak dari tanah sampai diperjalankan ke dalam tumbuh-tumbuhan sampai panennya buah-buahan, sayuran dan padi hingga menjadi sperma dan sel telur hingga menjadi gumpalan darah hingga menjadi gumpalan daging hingga menjadi janin dan terlahirlah bayi yang suci. Bila hidup dan badan ini milik kita, maka kita tak akan pernah lupa dengan semua perjalanan itu. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini lupa dengan sejarah kita, lupa dengan asal-usul kita. Bila kita lupa dengan sejarah kita, bila kita lupa dengan asal-usul kita, dari mana kita diwujudkan, mana mungkin kita bisa pulang kembali kepada asal-usul kita. Bagaimana mungkin kita bisa kembali kepada Tuhan, sementara di dalam hati kita, kita yang menjadi Tuhannya selama ini. Inilah tanda bukti bahwa sebenarnya kita, diri manusia kita ini sesungguhnya tak pernah ada tanpa uripe Allah. Sesungguhnya diri manusia kita ini tak akan terwujud tanpa wujudnya Allah. Sesungguhnya sebenarnya manusia kita ini adalah mati tanpa uripe Allah. Itulah tanda bukti yang nyata dan amat jelas bila Anda mau masuk ke dalam urip di dalam hati Anda, maka kita semua akan menyadari bahwa sesungguhnya kita ini, manusia kita ini takkan pernah ada, baik dulu, sekarang, dan nanti sama-sama tak adanya. Yang ada hanya Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang menggelar
alam raya ini. Manusia kita selama ini merasa diri kita lah yang paling wujud di alam semesta ini daripada yang lainnya. Padahal sesungguhnya tanpa uripe Allah kita takkan pernah bisa menyebut diri kita bahwa diri kita adalah makhluk. Tanpa uripe Allah maka diri kita takkan pernah bisa menyebut atau takkan pernah makrifat atau takkan pernah tahu bahwa diri kita ini adalah makhluk yang bernama manusia. Apalagi kita tahu nama kita. Apalagi kita tahu semua apa yang kita lakukan. Pada diri kita sendiri saja kita tidak tahu sejatinya. Siapakah yang paling tahu? Siapakah yang paling menyaksikan bahwa diri kita ini adalah makhluk yang bernama manusia? Yang paling tahu, yang paling makrifat, yang paling jelas penyaksiannya bahwa diri kita ini adalah makhluk yang bernama manusia. Dialah hidup yang menghidupi manusia. Dialah uripe Allah. Karena kita selama ini telah terbelenggu oleh kemanusiaan kita, terbelenggu oleh kemakhlukan kita, seolah-olah ada makhluk, ada khalik, seolah-olah ada hidupnya makhluk, ada hidupnya khalik. Selama prasangka dan keyakinan kita ini masih ada dua, ada makhluk dan khalik, ada manusia dan Tuhan, ada hidup yang ada pada manusia dan ada hidup yang ada pada Tuhan, maka selamanya manusia akan menjadi Tuhan terus di dalam hatinya, dan Tuhan selamanya tak pernah ada dan tiada goib di dalam hati kita selama ini. Karena kita telah dibelenggu, dibisiki oleh iblis dan setan, bro, ini loh hidupmu, bro, ini loh badanmu. Begitu dahsyatnya iblis dan setan menggoda kita agar kita selalu dan selalu makan buah yang terlarang, yakni buah khuldi, buah pengakuan diri kita lah yang hidup, buah pengakuan diri kita lah yang punya badan, buah pengakuan bahwa diri kita lah yang berkuasa atas diri kita, buah pengakuan bahwa kita lah yang mampu berkuasa untuk melakukan ibadah-ibadah, mampu dan berkuasa untuk melakukan sholat-sholat, mampu dan berkuasa melakukan tahajud, duha, baca Quran, baca kitab, bisa kaya, bisa apa-apa saja, seolah-olah kitalah yang menjadi Tuhan selama ini atas diri kita, karena kita berkumpul bukan dengan Allah tapi berkumpul dengan iblis yang selalu menyesatkan hati kita, setan yang selalu agar kita memakan buah-buah yang terlarang, yang mana buah-buah itu tak boleh dimakan, terlarang bagi manusia untuk memakannya. Sifat wujudnya Allah dimakan oleh manusia,
bahwa hanya diri manusia kitalah yang paling wujud di hati kita, sehingga Allah adam, sehingga Allah tidak ada. Manusia kita disesatkan oleh iblis dan setan supaya kita mengaku-akui bahwa hidup ini hidup kita. Itulah buah-buah khuldi, buah-buah yang terlarang untuk kita konsumsi. Sehingga Allah mati di dalam hati kita. Allah terkubur di dalam hati kita. Kenapa? Karena sifat-sifatnya, karena keberadaannya, karena kehadiran Tuhan kalah dengan kehadiran setan yang terkutuk di dalam hati kita selama ini. Sesungguhnya setan itu lebih nyata daripada Tuhan di dalam hati kita. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuhmu yang sangat nyata. Siapa yang wujud di dalam hatimu, siapa yang hidup di dalam hatimu, dan siapa yang berkuasa di dalam hatimu, semua itu kan diri hawa nafsu kita sendiri daripada Tuhan. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kenyataannya bahwa selama ini kita mentiadakan Allah di dalam hati kita. Kita tidak menghadirkan Allah di dalam hati kita kecuali kita mengadakan, kecuali kita hanya menghadirkan hawa nafsu setan kita sendiri di hati kita. Karena siapa yang ada di dalam hati kita yang selain Allah, itulah setan yang terkutuk, yang menjadi musuh-musuh Allah, yang selama ini telah mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita belajar bersama untuk menghening-heningkan, memalam-malamkan, mensunyi-sunyikan, menggelap-gelapkan, mentiada-tiadakan, memfanah-fanahkan, menghancur-hancurkan, mengkiamat-kiamatkan iblis dan setan yang telah lama menyesatkan dan yang telah lama memperbudak kita di hati kita. Marilah kita belajar, masuklah ke dalam dirimu dan berperanglah. Usir semua musuh-musuhmu, usir semua berhala-berhalamu, usir semua arca-arca yang kau saksikan, yang kita saksikan selalu keberadaannya di dalam hati kita. Silakan mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa sebenarnya, bahwa sesungguhnya, bahwa hakikatnya diri manusia kita ini tak pernah ada. Saya bacakan ayatnya. Coba saudara-saudaraku buka juga Al-Qur'annya dan terjemahannya di dalam surat An-Nur. An-Nur cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ilallahil masir. Yang artinya, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk. Inilah bukti bahwa raja, tak ada raja kecuali uripe Allah. Apa yang dimaksud tak ada raja kecuali uripe Allah? Maknanya bila tak ada hidup, bila tak ada urip yang menciptakan kita, yang membuat kita, yang menciptakan semua organ-organ tubuh kita, tangan kita, kepala kita, telinga kita, mata kita, mulut kita, hidung kita, kaki kita, dan semua jeroan yang ada di dalam tubuh kita. Mana mungkin kita bisa menyaksikan kerajaan langit dan kerajaan bumi dan apa yang di antaranya. Itulah buktinya Allah rajanya langit dan bumi. Allah rajanya semua syariat-syariat manusia. Allah rajanya seluruh torekoh-torekoh manusia. Allah rajanya seluruh hakikat-hakikat manusia. Dan Allah lah rajanya makrifat manusianya. Jadi apakah mungkin manusia bisa bersyariat? Apakah mungkin manusia bisa bergerak ke sana dan kemari? Apakah mungkin manusia bisa beribadah? Apakah mungkin manusia bisa sholat, tahajud, duha, baca Al-Quran, sholawatan bila tanpa uripe Allah? Bila manusianya yang masih menjadi Tuhan di dalam hatinya, tentunya Allah tak bisa bersyariat, Allah tak bisa bertoreko, Allah tak bisa berhakikat, dan Allah tak bisa bermakrifat. Lalu selama ini kita nyembah apa? Bila Allahnya tak ada, bila Allahnya gaib di hati kita, berarti selama ini kan kita menyembah yang paling wujud di dalam hati kita, yakni setan yang terkutuk, yang merupakan diri kita sendirilah yang mentuhani semua itu. Maka dari itu saya pernah membuat posting di Facebook. Tinggalkan syariat-syariatmu agar engkau tak bertambah jauh dari Tuhanmu. Semakin kita merasa bersyariat, maka semakin jauhlah kita kepada Tuhan. Semakin kita menjadi Tuhan, semakin gaib pula uripe Allah. Semakin hidup ini kita akui sebagai hidup kita, tambah matilah Tuhannya manusia bagi manusianya, bukan bagi Allah.
bagi manusianya Tuhannya mati, Tuhannya tidak hidup, Tuhannya tidak kuasa, Tuhannya tidak wujud. Yang wujud di dalam hatinya, yang nyata di dalam hatinya, yang hidup di dalam hatinya, dan yang merasa berkuasa atas syariat, yang merasa berkuasa atas toreko, yang merasa berkuasa atas hakikat, yang merasa berkuasa atas makrifat, masih setannya. Inilah yang disebut setan itu makrifat. Makrifat kepada siapa? Bukan kepada Allah, tapi makrifat kepada dirinya sendiri, karena setan itu sombong, membanggakan dirinya, memuliakan dirinya. Berarti setan iblis itu siapa selama ini? Yang sombong kepada Tuhannya, yang mentiadakan Tuhannya di hatinya, yang tidak wujudkan Tuhannya di hatinya, kecuali wujud setannya sendiri, kecuali wujud hawa nafsu kita sendirilah yang selama ini paling nyata dan jelas adanya di hati kita selama ini. Berarti langit dan bumi ini kan masih milik manusianya. Dan diantaranya pun juga milik manusianya. Apa buktinya? Langit itulah hakikatnya uripe Allah, dan bumi itulah badan-badan yang diciptakan Allah. Inilah raja penguasa langit dan bumi. Masih manusianya yang menjadi penguasa. Apapun yang dikerjakan manusianya dikuasai oleh manusianya. Inilah tanda manusia kita selama ini terlepas dari kekuasaan, terlepas dari kewujudan, terlepas dari kehidupan Tuhannya di hatinya. Kenapa? Karena manusianya telah menjadi Tuhan. Kenapa? Karena manusianya telah mensekutukan Tuhan di dalam hatinya dengan diri manusianya. Subhanallah, amat sangat jelas ayat-ayat Allah ini bila kita mau menyisir kembali lembah-lembah sejarah diri manusia kita. Apa buktinya bahwa manusia itu tak ada? Yang ada hanya Tuhan yang menciptakan manusia. Logikanya begini. Seumpama kita berprofesi sebagai pembangun rumah, kontraktor seumpama. Kita bisa menunjuk kepada tukang untuk membuat halaman rumah, membuat atap rumah, membuat kamar-kamar tidur, membuat kamar mandi, membuat dapur dan perlengkapan di dalam rumah. Yang berkuasa atas pembuatan-pembuatan itu semua kontraktornya. Apakah kamarnya, apakah dapurnya, apakah teras rumahnya, apakah ruang tamunya ada sendiri. Yang diciptakan ada sendiri, tanpa kontraktor, tanpa pencipta apa-apa yang ada di dalam rumah itu. Apakah mungkin rumah-rumah itu yang ada di dalamnya, ruang-ruang yang ada di dalamnya itu tercipta tanpa kontraktor yang membuat rumah itu? Berarti yang mewujudkan, yang mengadakan rumah dan seluruh ruangan-ruangan isi rumah itu rumahnya sendiri ataukah kontraktornya? Kedudukan kita selama ini kan seumpama kita menjadi kamar mandi. Kita merasa ada daripada kontraktornya. Seumpama kita berposisi sebagai ruang tamu. Ruang tamunya merasa lebih wujud. Ruang tamunya merasa lebih ada, lebih hidup daripada kontraktornya.